Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading tapi pakai tema ya, karena udah banyak banget, sering banget meminta. Jadi aku coba bacakan malam ini ya. Biasanya udah lama banget gak dibacakan. Temanya adalah karma dia yang sudah menyakiti perasaan kamu atau yang sudah berbuat jahat dengan diri kamu, kepada diri kamu. Tapi sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk ngirim energi healing atau energi booster buat kalian, plus memproteksi supaya tidak terkena energi negatifnya dari readingan ini. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita cempot-cempotnya pakai protection ya, biar terproteksi juga readingan ini. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Cek energi dulu sebelum reading, supaya nggak gagal paham ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, karena ini general kolektif. Kita seneng-seneng aja, fun-fun aja. Jadi harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Udah gitu aja. Yang mau pesan produk juga silakan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Pemahaman tentang karma, kenapa jarang aku reading? Karena mungkin banyak orang hanya mengira bahwa karma itu adalah hal-hal buruk. Ya, aku jadi kasih sedikit masukan, karma itu adalah hasil perbuatan kita. Kalau kita buat baik, maka karma baik. Kita buat buruk, dapat karma buruk. Entah itu secara instan atau secara perlahan, ya. Terus, aku juga mau kasih kalian masukan bahwa karma itu buat aku nggak ada yang namanya karma dari leluhur, ya. Karma itu bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing. Jadi nggak ada leluhur kalian yang nurunin karma buat kalian, ya. Jadi kalau lagi ada masalah, ada apa, ya berarti itu memang urusan kita sendiri gitu. Dan jangan sering-sering mendoakan karma buat orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri juga tidak luput dari kesalahan. Kita juga mungkin ada karma. Siapa tahu ketemu orang yang menyakitkan, justru itu juga karma buat kita. Oke? Kartunya hijau dan hitam semua. Ini banyak udah dishuffle warna-warni. Kenapa yang keluar hijau dan hitam aja? Konektor antara kamu sama dia ada Nine of Pentacle, ya, balancing, stabil, balance, tapi ada effortnya, ada koinnya. Koin itu adalah sesuatu yang saling menguntungkan satu sama lain, baik itu secara koin yang benar harfiah atau secara perasaan atau pemanfaatan lainnya. Tapi hubungannya balance, hubungannya stabil karena tadi ada effort, ada give, ada feedback lah. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang meminta, ada yang mengasih. Oke, energi dia di sini ada Three of Pentacle. Ya, saat ini mungkin dia lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan, entah ini berkaitan dengan bisnis, usaha, kerja,
Kalau kerja yang berhadapan dengan public area mungkin banyak bertemu dengan orang-orang ya. Tapi di satu sisi di dalam pemikiran dia juga di sini ada keinginan, harapan untuk bertemu dengan seseorang. Yang jelas secara keseluruhan dirinya lagi berfokus untuk meningkatkan cuan, koin ya. Hampir semua orang pasti ingin meningkatkan kualitas keuangannya. Siapa yang gak suka uang? Aku juga suka. Kemudian ada The Sun ya, lagi memulai satu babak baru, lagi memulai hal-hal baru, melakukan satu perombakan-perombakan dengan harapan-harapan baru bahwa ya kedepannya aku bisa berubah, kedepannya aku bisa menjadi orang yang lebih baik itu. Kemudian ada Six of Cup, ada kerinduan yang sedang dia rasakan, nggak tahu kepada siapa, apakah kepada kalian. Kalau nyambung ya, kadang-kadang suka connect sama readingan yang kemarin, mungkin ini tentang kerinduannya terhadap diri kalian, atau sekedar kerinduan terhadap sesuatu yang dulunya pernah dia rasakan indah. Bisa jadi mungkin dulu kaya raya, kangen seperti itu. Bisa juga dulu hidupnya baik-baik, kangen seperti itu ya. Jadi nggak monoton pada satu perasaan aja. Energi kalian di sini ada Eight of Pentacles, lagi banyak berbenah, lagi banyak memperbaiki sesuatu untuk ditingkatkan. Terutama masalah finansial juga ya. Buat kalian saat ini mungkin cuan is the best daripada love life. Uang dulu enak daripada makan perasaan. Bener nggak sih? Kemudian ada Knight of Pentacles. Ada sesuatu yang lagi kalian rencanakan, kalian kerjakan, tapi kayak kalian sudah tahu sih sebenarnya rencana ini nggak bisa buru-buru hasilnya. Ya, jadi mungkin ada yang mulai menginvestasikan uangnya sesuatu, tapi kalian tahu bahwa oh ini nanti dapatnya sekian bulan lagi misalnya, atau lagi buka usaha, oh tahu BEP-nya, BEP itu break even point ini ya, keuntungan ya, atau balik modal. Susah jelasinnya. Mungkin beberapa waktu ke depan. Jadi kayak let it flow dengan apa yang sedang kalian tanam atau kalian lakukan saat ini. Tapi di sini aku lihat banyak di antara kalian keuangannya lebih meningkat. Kemudian ada The Hangman, lagi banyak mencari pencerahan. Kalian lagi banyak mengobserver sesuatu, melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang supaya tidak gegabah dalam mengambil tindakan atau keputusan. Jadi lebih kepada lagi celingak-celinguk juga. Lagi menggantung sesuatu atau lagi membuat tarik ulur layang-layang. Ada strategi juga yang sedang kalian lakukan saat ini. Oke, kita lihat yang sudah terjadi ya antara kamu sama dia. Jadi aku nggak bisa bilang sedang. Mungkin ada juga yang sedang berproses ya. Kemarin udah banyak yang nanya nih kapan buka readingan tahun 2025. Nanti Desember ya, tapi aku bukanya per zodiak ya. Jadi nanti kita akan membacakan setiap zodiaknya per semester atau per caturwulan. Biasanya setiap tahun aku bacakan nanti di akhir tahun di bulan Desember. Tapi kalau yang pingin cepat-cepat yang personal reading untuk tahun 2025 aku sudah buka. Apocalypse, kemudian ada Prayer. Kemudian ada The Healer. Kemudian ada The Mentor. Wow, banyak yang konsul ya. Banyak yang konsul kepada seseorang yang kalian butuhkan. Keluar 3, kita bacakan aja. Kemudian ada Stubborn. Kemudian ada The Creator. Dan ada Vessel. Bottom of the deck di sini ada The Bardo ya. Ada yang main magic nih. Nggak tahu kaliannya atau dianya ya. Ada sesuatu yang masih mengamati tapi di belakang layar. Oke, Apokalips ya, tentang sesuatu yang sudah berakhir, ambiar ya, atau arti harfiahnya tuh kiamat. Jelas di sini hubungannya sudah berakhir ya, entah ini pertemanan atau percintaan ya. Jadi aku nggak tahu. Kemudian The Prayer ya, dari situasi yang ambiar tadi, dari situasi yang menyakitkan atau sesuatu yang sudah tutup buku, di sini banyak doa-doa atau afirmasi-afirmasi yang naik ke langit ya, prayer. Gak tahu apakah doa ini doa positif atau doa mengharapkan karma sesuai tema kita, atau mengharapkan seseorang yang menyakiti kalian mungkin mendapatkan balasan yang setimpal, atau yang paling positif berdoa bahwa
gak apa-apalah, yang sudah terlepas, sembuhkan aku, ya, buat aku bisa move on. Jadi banyak doa-doa yang kalian layangkan ke langit karena sesuatu yang sudah berakhir tadi. Kemudian ada healer nih dia, banyak yang konsultasi sama healer. Ya, apakah itu tarot, psikiater, psikolog, ya, atau healer-healer lainnya. Atau ini juga ada gambarannya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan healer, orang-orang yang bisa menyembuhkan baik secara spiritual ataupun secara harfiah, ya. Kemudian ada the mentor nih juga, ya. Ini hubungannya banyak yang berdealing dengan, bukan berdealing sih, dihadapkan dengan situasi ada intervensi dari orang ketiga, pihak ketiga, ya. Mungkin dia orangnya terlalu percaya dengan orang yang dia anggap mentor. Dia terlalu percaya dengan omongan orang yang mungkin menghitung, ya. Oh, kamu sama dia nggak cocok nih, nanti bakal gini, bakal gitu, misalnya, ya. Jadi ada trust isu dari pihak lain yang membuat hubungan kalian juga nggak baik-baik aja, ya. Kemudian ini juga the mentor, banyak juga di antara kalian yang mungkin ikut pelajaran, ikut mempelajari, ya, sesuatu, atau kalian memiliki mentor yang bisa memberikan masukan-masukan tentang apa yang sudah berakhir. Poinnya ada di Apocalypse. Apa sih? Kebalik. Apocalypse. Lidah aku tuh nggak heran ya suka gitu. Kemudian ada the stubborn nih dia, kayak keras kepala. Kalian berdealing sama situasi seseorang yang mungkin keras kepala banget. Egonya tinggi, besar. Kemudian ada the vessel, ini ada hubungan yang cuman berkaitan dengan gairah seks, ya. Ini ada hubungan yang ditutupin juga, hubungan dualitas, hubungan yang disembunyikan, ya, nyaris nggak ketahuan siapa orangnya misalnya, atau hubungan ini nggak bisa di show up ke dunia luar juga bisa. Kalau bukan kalian yang di posisi itu, mungkin dia yang menjalin di luar sana seperti itu. The creator, orangnya banyak rencana, banyak ide, banyak imajinasi juga, atau visi misi jangka panjang masa depannya terlalu banyak sehingga mungkin ini sedikit banyak membuat hubungan kalian keluar dari rel gitu. Terlalu banyak apa ya, di kepalanya terlalu banyak isi. Jadi banyak rencana-rencana, akhirnya juga ada rencana-rencana atau akal bulus yang dilakukan, ya. Atau nih hubungan kalian memang sama-sama butuh ide-ide terus, besok gimana ya menarik perhatiannya, besok gimana ya begini, besok gimana ya begitu. Jadi tiap hari itu harus punya kreativitas supaya hubungan ini bisa terjalin. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Hermit, Virgo. Banyak yang hubungannya berawal dari sosial media. Tower, nah, komplit benar ya, Tower, Apocalypse. Ada. Kemudian ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Six of Swords, ulala. Hubungannya yang aku lihat di sini banyak yang saling menggoda. Jadi bukan dia aja. Ya ibaratnya orang juga nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Tepuk tangan itu kalau sebelah nggak akan bunyi, ya kan? Nggak bertepuk sebelah tangan. Ini jadinya ada sesuatu yang berbalas di awal. Ya, paling banyak berkaitan dengan sosial media. Hubungannya mulai intens, ya. Hubungannya lancar, baik-baik saja di awal. Banyak gombalan, rayuan, janji-janji, pengharapan-pengharapan. Tapi pada kenyataannya setelah hubungan berjalan mulai jadi gurita. Menggurita. Hermit, hubungan pembelajaran. Ya, satu persatu ada yang dia ambil dari kamu. Entah hati kamu, perasaan kamu, uang kamu, siapapun juga. Dan di sini aku ngelihat ada juga yang sampai berkaitan sama keluarga sendiri, ya. Tapi nggak banyak, sedikit, tapi terlihat mungkin ada yang selingkuh, nggak tahu nih. Entah dengan adiknya, entah dengan sepupunya, udah sama dia, tapi ada lagi kaitannya sama ruang lingkup itu.
Ya, akhirnya ini menggurita banget ya segala sesuatu yang sudah dia lilit, dia tarik, dia ambil dari diri kamu. Sampai tower moment terjadi. Ibarat hubungan kalian ini kayak bom waktu atau kayak gunung meletus, gunung aktif yang kapan aja bisa meletus, kapan aja bisa meledak. Sadar, dibilang sadar, ya sadar. Kalian sadar semua di sini dengan kondisi itu, dengan keadaan itu. Tapi nggak bisa berkutik, tapi nggak bisa melakukan apa-apa dengan alasan atau kondisi sesuai versi kalian masing-masing. Apakah karena memang udah saking sayangnya, apakah karena memang sudah begini atau begitu, kalian yang tahu. Nggak bisa berbuat apa-apa sampai benar-benar dia yang membuat ulah besar, meninggalkan, mengghosting atau apapun itu. Banyak juga di sini di antara kalian yang meninggalkan karena kalian udah tahu, udah capek banget. Ini kalau terus-terusan kurus aku nanti bisa kurus ceking nanti ya kalau nggak diakhirin. Akhirnya ya memang hubungan ini berakhir dari sesuatu yang sudah terbongkar abis-abisan, ambiar-ambiaran ya. Berdealing dengan seseorang yang overthinking, orang yang belum tuntas dengan masa lalu, atau orang yang suka membuat onar di sini, pengontrol, ya, membuat kalian seperti sesak nafas, nggak bisa bergerak, capek banget. Nangis sesegukan juga sepertinya percuma, ngadu ke sana, ngadu ke sini, yang terjadi bukannya mendapatkan masukan positif, masukan baik, yang terjadi adalah kalian malah disalahkan sama lingkungan atau teman atau keluarga. Itulah kamu kemarin mestinya jangan sama dia. Kamu berharap minimal ada orang yang mendengarkan aja, nggak usah pakai komentar. Tapi yang kamu dapatkan adalah tuduhan, malah disalahkan, malah dijudge. Akhirnya tadi banyak yang konsultasi ke hilir laut kali, kok laut, sungai ya, ke healer ya, atau konsultasi di tempat lain hanya mencari titik aman supaya ini bisa terkeep dengan aman. Itu dia. Ini memang banyak yang sudah di ghosting hubungannya, ada transformasi tapi nggak pernah, ibarat telur itu mau menetas tapi kayak nggak tuntas ngeramnya, kurang panas ya. Jadi akhirnya capek. Transformasi tapi gitu-gitu aja. Transformasinya hanya untuk bersenang-senang tapi bukan untuk pemahaman pada hal yang bisa merubah hubungan ini menjadi sisi yang lebih baik. Itu dia garis besar dalam hubungan kalian. Kita lihat ada apa lagi. Ya. King of Cup. Sayang, cinta. Yang katanya cintanya seluas samudra, benar seluas samudra, tapi samudra itu dia kan nggak menjamin nggak ketemu sama yang lain, ya kan? Makanya lebih bagus cinta itu seluas ruangan kamar aja, jadi cuman kalian berdua. Jangan seluas samudra ya, di samudra lain dia akan ketemu lagi. Akhirnya bikin dermaga satu. Akhirnya banyak dia jadi pengusaha. Cancer, Scorpio, Pisces, canda ya, ya. Kalau yang aku lihat sih di sini ya tadi, kalian berdealing sama seseorang yang masih suka tebar pesona, masih suka main-main. Banyak yang merasa terjebak dalam hubungan ini. Karena tadi terlalu berekspektasi dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia tampilkan di awal, ya. Kemudian sini ada Magician, tuh kalian berdealing sama situasi tricky, ya. Atau ya tadi kalian berdealing sama magician, pesulap, ya, bisa ngilang, lagi sayang-sayangnya bus hilang kayak kentut. Terlalu banyak akal, terlalu banyak cara, terlalu banyak alasan, terlalu banyak ini itu, yang mana semua itu adalah sisinya lebih kepada manipulatif, ya. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Hubungannya capek, nunggu, lelah. Dari satu hari ke satu hari berikutnya, satu bulan ke bulan berikutnya, atau bahkan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Nggak panen-panen, nggak nuai-nuai, nggak jatuh-jatuh nih ibaratnya, ya. Ibarat nunggu duren jatuh, capek sendiri, lelah sendiri. Banyak yang sudah kamu investasikan dalam hubungan ini. Banyak yang sudah kamu berikan, sudah kamu serahkan. Tapi nyatanya kamu hanya diberikan pengharapan palsu. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini tadi simbol ya, dimana kalian melihat segala sesuatu hanya dari penampilan saja, tidak melihat dari belakang. Kalian tahu nggak kupu-kupu? Kupu-kupu memang hasil dari sebuah transformasi yang menyakitkan, terus dia juga terlihat lebih indah
ya. Tapi kupu-kupu perlu kalian ketahui apa yang dia makan. Cek di Google. Kupu-kupu ini juga memakan yang namanya bangkai, ya. Jadi dia terlihat di depan tapi di belakangnya juga enggak. Dan usianya juga enggak lama. Bahkan kupu-kupu ini terbang sekalipun bisa menyebabkan alergi dalam diri kita ketika dia menjatuhkan serbuknya. Itu yang disebut dengan sesuatu yang terlihat indah sebenarnya belum tentu indah. Oke, kita lihat lagi ada apa. Merinding-merinding bulu aku baca karma ini, males sebenarnya. The Empress, ya, dia cuman seseorang yang pingin kenyamanan. Ingin sesuatu yang baik-baik saja tapi tanpa mau berkorban, tanpa mau mengupayakan. Bagaimana hubungan itu bisa baik-baik aja? Kan sama-sama harus dipupuk, sama-sama harus disiram, dirawat. Bukan cuma sekedar ibarat bunga ditaruh di dalam pot, kasih air tapi nggak diganti. Pada akhirnya mati juga. Ya, alangkah lebih baik jika ini ditaruh di tanah, siapa tahu masih keluar akar, bertumbuh. Ya, seperti itu. Jadi cuman hubungan yang ibaratnya senang-senang, nyaman-nyaman, atau sesuatu yang bisa dia dapatkan untuk diri dia, kenyamanan dirinya sendiri. Kayak zombie. Membuat luka di sana sini, tapi dia sendiri nggak berhasil hidup dengan baik. Oke, kemudian sini ada Page of Cup, ya. Ini hubungan yang sering on off, ibaratnya seperti itu. Dan ketika dia sudah menjalin hubungan sama kalian pun, dia menjalin hubungan baru di luar sana. Tadi energinya memang masih suka tebar pesona, ya. Karena ini readingan tentang karma, jadi aku nggak terlalu melihat sisi positifnya, ya. Yang terlihat memang seperti itu. Oke, energi kalian secara keseluruhan ada naik of one, maju mundur, ya. Sebenarnya kalian pingin lari di sini, tapi kalian punya kompas kebalik. Artinya arahnya sebenarnya belum tentu. Di satu sisi mungkin hati kalian lagi mengatakan, pikiran kalian berpikir bahwa ayo udah tinggalin aja, move on aja, cari yang baru aja. Tapi di satu sisi berkaitan dengan perasaan, enggak, kayaknya dia bakal datang atau aku yang datangin dia. Tapi ada juga beberapa yang masih mau dendam, masih mau kesel. Memang ada keinginan masih pengen bertemu dengan orang ini minimal sekali aja lagi. Sekali aja, sejam aja. Ada yang mau kamu show up kan ke dia. Ya, nggak tahu mau kamu repetin, mungkin marahin, atau jangan-jangan mau kamu timpuk nih pakai batu gede. Ada yang mau pinjem buat nimpuk bagong. Ibaratnya seperti itu ya, masih ada kemarahan di dalam diri kalian sehingga kadang-kadang nih mondar-mandir, ya, mappingnya kalian ke arah sini tapi kalian larinya ke sini. Itu. Oke, kita lanjut, jangan lama-lama. Kita lihat ya karma yang dia dapatkan dari orang yang sudah menyakiti atau menjahati kamu. Ya, udah pas ya. Soal tadi udah dari lari sini, dia lari lagi ke bawah. Berarti dia minta dikeluarin. Kenapa jatuhnya telungkup semua ini? Oke, ada Queen of Swords di sini ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, ada dua Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Six of Pentacles, lalah, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada King of Swords dan Queen of Swords. Nah lo, ketemu dia orang yang selevel sama dia. Ulala, Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Capek dalam pencarian ini, ya. Kalau yang aku lihat di sini karma dia, ya. Dia dirundung yang namanya overthinking. Ada ketidaktenangan dalam batin dia. Ada ketidakjelasan ketika dia sedang mencari pencerahan, ketika dia sedang memikirkan sesuatu hal-hal, tapi selalu mentok. Jatuhnya kayak di situ-situ aja, gak ada pergerakan. Saat ini saling overthinking, sedih juga, ada bulan, ya. Selalu overthinking terkait dengan dosa-dosa di masa lalu. Mungkin bukan ke kalian aja, bisa jadi kepada siapapun yang pernah dia sakitin.
Makanya tadi juga ada energi kayak dia tuh sebenarnya mulai mencari pencerahan dalam diri dia. Ini salah satu karma terberat itu adalah ketika dia overthinking, mencari ide ini, mencari ide itu, semuanya buntu. Ya, nih lihat ada kebuntuan juga di sini. Kemudian di sini ada Seven of Pentacle, ya. Artinya penantian yang sia-sia. Banyak mungkin yang sudah dia harap-harapkan. Kalau kemarin dia PHP-in kamu, it mean artinya sekarang pun dia mendapatkan PHP-an juga. Gak tahu apakah PHP itu dari pekerjaan, teman, cinta juga, ya. Atau ada sesuatu yang katakanlah sudah dia lakukan, sudah dia upayakan, tapi hasilnya nggak kunjung juga datang, ya. Kemudian ada Six of Pentacle. Kalian tahu Six of Pentacle itu apa? Yang simbolnya tangan di bawah. Artinya ada kesusahan masalah finansial, ya. Lagi mengharapkan ada seseorang yang mungkin bisa membantu dia. Kapalnya hampir karam ini, sudah tinggal apa sih yang di atas tuh namanya layarnya doang, ya. Jadi kayak ada masalah aja, kesulitan dalam keuangan. Apapun yang dia lakukan, mungkin nggak apapun lah, sebagian besar, nggak mungkin semuanya ya kan. Mungkin ada yang dia kerjakan beberapa hal, pasti ada aja yang gagal, pasti ada aja yang salah, ya. Kemudian ada King of Swords nih. Ini nggak jauh beda sebenarnya sama ini, tapi ini lebih kepada tentang emosi yang bergejolak dari sesuatu yang menjadi cerminan dalam diri dia. Ibaratnya perang nggak habis-habis. Ketika dia mungkin kemarin memanfaatkan kamu, ya, ketemu sama orang baru atau selingkuhannya atau siapapun, ya, yang dia rasakan bahwa orang ini sebenarnya akan jauh lebih baik daripada kalian semua di sini, tapi nyatanya dia berada di posisi yang sama seperti kalian. Biasanya dia morotin kalian, biasanya dia manipulatifin kalian, manfaatin kalian. Kali ini dia berada di posisi itu. Seseorang memanfaatkan dia, seseorang memanipulasi dia, bahkan ada yang menipu dia. Ini ada energi lagi mengejar sesuatu yang diambil dari diri dia. Ya, katakanlah mungkin ada orang bawa lari uangnya. Dia kehilangan apapun juga itu, ya. Kemudian karma dia apalagi di sini ada Ace of Swords, buntu tadi, ya. Buat banyak pemikiran-pemikiran baru, ya, Ace of Swords tentang pemikiran, cari ide baru, cari akal baru, cari kreativitas baru. Gimana mau maju kalau pedangnya bengkok-bengkok, zigzag-zigzag gini? Orang mau maju, mau perang, pedangnya kan harus lurus. Artinya, jalan yang dia lalui tidak lancar, berlika-liku, lika-liku, laki-laki, kebalik ya. Ya, di mana-mana orang kalau mau perang, pedangnya lurus dulu, baru bisa dia menghunumkan pedangnya. Baru bisa dia berperang. Kalau pedangnya seperti ini, gimana dia mau perang? Artinya akan banyak kegagalan-kegagalan, akan banyak kerepotan-kerepotan yang dia hadapin untuk merealisasikan apa yang menjadi ide, apa yang menjadi harapan-harapan baru dia. Itu. Kemudian di sini ada Eight of Wands, ya. Capek dalam pencarian. Ibaratnya saat ini pun mungkin dia masih terus berkelana untuk mencari orang yang tepat buat dia, atau mencari mangsa-mangsa barunya, atau ya mencari sesuatu yang menurut dia tidak dia temukan dari kemarin. Jadi dia terus berjuang dan berjuang melelahkan dirinya sendiri. Apapun itu, ya, bisa tentang cinta, bisa tentang kehidupan. Oke, lanjut. Apalagi karma dia. Oke, di sini ada The Lovers, ya. Tuh, berdealing sama seseorang yang ada ularnya di sini. Artinya, ya, dia juga dimanfaatin. Dia memiliki cinta sama orang baru mungkin, atau sama orang yang dia selingkuhin mungkin, atau seperti apapun, tapi ya tidak ada ketenangan. Seperti itu. Menjalin suatu hubungan sekalipun, tidak ada ketulusan di sini. Tapi jatuhnya lagi-lagi berkaitan dengan hawa nafsu aja. Sekalipun dia luntang-lantung mencari cinta baru, penggantinya kalian. Yang dia cari apa? Ini. Jelaskan gambarnya. Hanya untuk kesenangan. Jadi dia nggak selesai-selesai dengan kesenangan-kesenangan duniawinya. Kemudian di sini ada Five of Cups. Ada kekecewaan, kesedihan, kehilangan. Kurang mensyukuri atau bahkan tidak mensyukuri. Ya. Jadi ini orang mungkin kemarin, ya, ada yang dia ambil dari kamu, ini terutama yang berkaitan dengan finansial dulu ya. Ada yang dia ambil dari kamu, dia bagi atau dia serahkan lagi kepada orang lain.
Jadi kayak sesuatu yang dia dapatkan dari kamu tuh tidak untuk dia aja, tapi dia coba lakukan itu untuk membahagiakan orang lain. Tapi nyatanya orang itu tidak membahagiakan dia, atau orang itu membawa kabur lagi, atau ya mengecewakan dia lah. Ini tidak bersyukur dalam artian apa? Dia terus haus ya. Ibaratnya 5 cup, dia tuh hilangnya 3, masih ada 2, tapi dia nggak bersyukur. Dia selalu merasa 2 itu nggak cukup, 2 itu kurang. Artinya nih orang nggak henti-hentinya dalam pencarian, baik itu secara finansial, perasaan, ya. Kemudian sini ada Three of Cup tuh. Lagi-lagi dia terus-terusan berada di situasi third party. Lepas dari kamu, dia menghadirkan third party yang lain. Berantem lagi sama yang lain, gagal lagi sama yang lain, nanti begitu lagi berputar-putar terus. Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi dia nggak lepas dari circle egonya, hawa nafsunya tadi. Oke, karma dia apalagi di sini ada the Fool, ya, kebodohan utama, kebodohan yang hakiki. Kebucinan yang hakiki, ya, dia bucin sama orang, orang itu tinggalin dia. Ini bodoh. Artinya mungkin dia dibodoh-bodohin sama orang, ya. Atau artinya, ya, segala sesuatu yang sudah dia perjuangkan, dia harus kembali ke titik zero lagi untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Rebuilding lagi, restruktur lagi, rebirth lagi. Capek. Yang jelas di sini kayak dibodoh-bodohin. Contoh ya, misalnya sama kamu berkoar-koar, sama kamu seolah-olah, wah, I am the king, I am the queen. Aku bisa memerintahkan kamu, aku bisa begini, kamu harus tunduk. Tapi sekarang, justru dia yang diperlakukan seperti itu. Dia harus tunduk, dia mau dibodoh-bodohin, dia harus mau menurutin mungkin kata pasangannya, atau sama orang barunya, atau sama atasannya, sama kehidupannya, ya. Satu lagi karma yang dia dapatkan. Wah, last apa ini? Ada Ace of Wands, ya. Lagi-lagi mulai new beginning, tuh kan, ya. Harus cari ide baru. Jangan-jangan tadi dimanfaatin juga sama pihak lain, ya. Lu jaga lilin, gua jaga lilin, lu ngepet. Ini ada lilin, nanti uangnya masukin ya dalam cup sini. Artinya kerja keras ya, bukan uyul, bukannya babi ngepet atau bagong ngepet gitu. Jadi ini lebih kepada kayak itu ya. Dia harus kerja keras nih untuk mencari sesuatu yang harus dia dapatkan. Mungkin ada yang terjebak juga dengan dunia spiritual yang klinik ya. Mungkin dia, apa sih namanya, pergi cari kekayaan, atau yaitu si garis kecil ya, nggak semua orang seperti itu ya. Lebih kepada kayak mesti cari jalur baru, siapa sih target berikutnya, siapa sih yang bisa dimanfaatin. But sementara itu semua belum hadir ya, ini adalah tentang dia yang harus melakukan itu. Nggak tahu apakah ini jerih payahnya dia sendiri buat hidup dia, atau ya tadi dia dimanfaatin oleh seseorang, dia yang harus menjadi tulang punggung, jerih payah, atau sumber kontribusinya. Gitu ayah. Oke, bottom of the deck ya, di sini energi dia ada King of Wands ya, masih punya ketertarikan tapi terkurung. Ini kayak ada penyesalan sama kalian, ada ketertarikan sama kalian, tapi kayak memang nggak berani maju sih kalau aku lihat ya, perasaan bersalah yang besar. Tapi di sini dia tetap sih dalam circle di mana masih suka tebar pesona, ya mungkin masih suka narsis ya, NPD atau apapun lah sebutan ngetrennya zaman saiki. Seperti itu. Terkurung dalam satu zona, terpenjara oleh satu keadaan yang tidak bisa dia lepaskan. Jadi gitu aja terus. Capek ay. Oke, kita cek zodiak ya. Aduh. Oke, di sini ada Libra. Kemudian ada Cancer. Kemudian ada Leo, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Pisces. Inisial nama ada C, ada P, ada B, ada R, ada A, ada V, G, I,
X, Y, E, K. Pertama suteknya S. Udah nggak disafal lagi deh. Angka 15, tarik acak aja. Kartunya keplek-keplek aja. Keplek-keplek. 17, 24, 22, 6, 16, 26, 13, 11, 30. Bottom of the deck 8. Kita baca buku masih tentang ayat-ayat mantan. Kita baca ke doa yang dianjurkan. Wih, panjang ya. Ketahuilah ada dua macam hamba Tuhan. Dilihat dari bagaimana mereka berdoa. Pertama, mereka yang meminta dimudahkan segala urusannya. Kedua, mereka yang memohon dimampukan mengerjakan setiap urusan. Golongan pertama cenderung suka diuntungkan keadaan. Golongan kedua senang bersiap menghadapi kenyataan. Bisa jadi engkau golongan pertama, sedangkan saudara atau teman atau atasan atau pasanganmu golongan kedua yang mewujudkan kenyataan demi menguntungkanmu. Doa apapun boleh, tergantung niatmu mau menjadi hamba yang manja atau hamba yang berdaya. Kemudian ada doa mantan yang manja, selalu berharap balikan sampai memaksa Tuhan menjodohkan dengan mantannya. Padahal bisa jadi mantannya memutuskan dia agar mendapatkan yang terbaik. Doa mantan yang berdaya akan berpasrah memohon yang terbaik sebagai jodohnya, apakah dipertemukan dengan kekasih baru atau malah balikan dengan keadaan diri yang lebih baik. Percayalah, berpasrahlah pada Tuhan ialah suatu jalan pemulihan bagi mereka yang patah hati akibat perpisahan. Oke, ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.